Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabu Mawaqidis Shalah nomor hadis 7. Bukhari juz 1 Kitabul Mawaqidis Shalah nomor hadis 7. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholawatu babun bab as-shalawatul khamsu, sesungguhnya beberapa salat yang 5 iku kafaratun, menjadi panglebur, menjadi penghapus, maksudnya penghapus dosa maksudnya ya. Nomor hadis 7. Hadatsana Ibrahim ibnu Hamzah qala berkata siapa Ibrahim, hadatsani ibnu Abi Hazimin wa Tawrawardi an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah annahu sungguhnya Abi Hurairah sami'a mendengar Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi, Ara'aitum bagaimana pendapat kalian, law anna naharon jika sungguhnya sungai bibabi ahadikum di pintu salah satu kalian, yang tasilu mandi siapa ahad fihi di dalam sungai kula yaumin setiap hari khamsan 5 kali, ma apa takulu berkata kalian, dalika demikian itu, apa takulu berkata kalian, maksudnya bagaimana pendapat kalian dalika demikian itu, yubaki adakah tersisa min daroni dari kotorannya ahad, qalu berkata mereka, la yubaki tidak tersisa min daronihi dari kotorannya ahad sayan sesuatu. Qala Nabi, fadalika maka demikian itu, mislus sholawatil khamsi, gambarannya beberapa sholat yang 5. Yamhu melebur siapa Allah bi dengan sholat 5 waktu, al khotoya pada beberapa kesalahan atau dosa. Sesungguhnya Nabi bersabda, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di pintu salah satu kalian, kemudian ahad tersebut mandi setiap hari 5 kali. Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada sisa kotoran pada ahad itu? Satu hari mandi 5 kali. Maka mereka sahabat menjawab tidak tersisa dari kotorannya ahad. Nabi bersabda, maka demikian itulah gambarannya sholat 5 waktu. Allah melebur dengan sholat 5 waktu itu beberapa kesalahan. Jadi masih bersih. Salah kesalahan setiap hari yang dilakukan terhapus dengan sholat 5 waktu. Maksudnya ini ya dosa-dosa yang tidak dihukumi jenisnya oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa itu jenisnya? Ya, hukum yang sudah ditentukan jenisnya hukum oleh Allah itu ya membunuh, gitu,
berzina, nah, itu kan sudah mencuri, itu sudah ada hukum hadnya namanya. Babu tadyi'il sholati, bab menyia-nyiakan sholat, an waqtiha, dari waktunya sholat. Nomor hadis 8. Hadatsana Musa bin Ismail, qala berkata siapa Musa. Hadatsana Mahdiyun an Ghailan an Anas, qala berkata siapa Anas. Ma'arifu, tidak melihat aku, syai'an, sesuatu, mimma, dari apa-apa, ala ahdi Nabi, atas zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma, dari apa-apa, karena yang ada, ala ahdi Nabi, atas zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dikatakan apa as-sholatu, sholat. Qala berkata siapa Anas. Alaisadakah, tidak ada, doyatum, menyia-nyiakan kalian, ma doyatum, apa yang telah menyia-nyiakan kalian, biar di dalam sholat. Di Anas itu berkata, saya tidak melihat sesuatu dari apa-apa yang ada atas zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, apakah itu tentang sholat? Jawabnya Anas, adakah tidak ada kalian telah menyia-nyiakan sholat? Kalian kan telah menyia-nyiakan sholat. Zaman nabinya tidak ada. Zaman Nabi Muhammad masih hidup, nggak ada orang yang menyia-nyiakan sholat itu. Sholat itu ala waqtiha, atas waktunya sholat. Sampai kalau sekarang kan juga begitu, nanggung yang bekerja di kebun, di sawah, nanggung kalau berangkat jam 1 pulang jam 3, nanggung, malah waktunya sudah semakin teduh, eyup, bekerja lebih semakin enak, nah, itu, sehingga nanti sholatnya asar nanti aja jam 5, gitu. Itu menyia-nyiakan sholat. Nomor hadis 9. Hadatsana Amr bin Zurarah, qala berkata siapa Amr, ahbarna Abdul Wahid ibn Wasil ya Abu Ubaidah. Jadi Abdul Wahid ibnu Wasil itu celukannya, panggilannya Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Abi Rawadin akhi Abdul Aziz, saudaranya Abdul Aziz. Kalau berkata siapa? Uqman ya tadi. Sami itu mendengar aku az-Zuhri, aku berkata siapa Zuhri. Dakhal itu masuk aku Zuhri ala Anas, atas Anas bin Malik di Dimasko, di Dimasko. Wa Anas iku yabki, menangis. Di Zuhri itu masuk ke rumahnya Anas di Dimasko. Anas sedang menangis. Fakultu, maka berkata aku Zuhri, ma apa yubkika, yang membuat nangis kepada engkau? Kenapa kamu menangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Faqala, maka berkata siapa Anas, la a'rifu, tidak melihat aku syai'an, sesuatu, mimma, dari apa-apa, teroktu, yang menjumpai aku, illa, kecuali hadis sholat, ini sholat, wa hadis sholat, dan ini sholat, qad duyyi'at, sungguh disia-siakan apa sholat. Maqala, dan berkata siapa Bakar, hadatsana Muhammad bin Bakar al-Bursani, wala berkata siapa Muhammad, ahbarna Utsman bin Abi Rawadin, nahu semisal hadis. Jadi Anas itu menangis. Di apa yang menyebabkan engkau menangis, saya Anas?
Anas menjawab, saya tidak pernah melihat sesuatu dari apa-apa yang saya jumpai kecuali ini sholat, dan ini sholat telah disia-siakan. Orang kok mudah menyia-nyiakan sholat. Nah, saya nangisnya itu. Kalau yang lain tidak disia-siakan mencari uang, wah. Tapi kalau sholat kok disia-siakan, maksudnya ya tidak menepati waktunya sholat. Nah, diundur-undur gitu ya. Babul musolli, babnya orang yang sholat. Yunaji, berbisik-bisik siapa man Robbahu, pada Tuhannya man, azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung. Di sholat itu, orang yang sholat itu sedang berbisik-bisik dengan Allah azza wa jalla. Nomor hadis 10. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Qala berkata siapa Muslim? Hadatsana Hisham an Qatadah an Anas qala Anas. Qala berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, idza sholat, ketika sholat, yunaji, berbisik-bisik siapa ahad, Robbahu, pada Tuhannya ahad. Fala yatfilanna, maka jangan meludah siapa ahad, an yaminihi, dari kanannya ahad, walakin, dan akan tetapi, tahta qodamihi, di bawah telapak kakinya ahad, al yusra, yang kiri. Nabi bersabda, sesungguhnya salah satu kalian ketika sedang sholat itu berbisik-bisik dengan Tuhannya, maka jangan meludah ke arah kanan, tapi meludahlah di bawah telapak kaki yang kiri. Jika harus meludah maksudnya. Kok terus sholat syaratnya meludah itu tidak. Kalau kamu harus meludah, jangan sampai meludah ke kanan, tapi meludahlah di bawah telapak kakimu yang kiri. Itu zamannya Nabi dulu masjidnya masih pasir. Kalau sekarang ya bawa, kalau sering meludah itu ya bawa sapu tangan itu. Kalau mau meludah, sapu tangannya di kantongan dilepas, ludah, kantongi dikantongi lagi. Nanti kalau mau meludah disapu tangan lagi. Waqala, dan berkata siapa Sa'id an Qatadah, la yatfil, jangan meludah siapa ahad, qudamahu, depannya ahad, au baina yadai, atau depannya ahad, qudamahu atau yadai sami. Walakin, akan tetapi, an yasarihi, dari kirinya ahad, au tahta qodamai, atau di bawah telapak kakinya ahad. Maksudnya ya jangan meludah ke arah depan, ke arah kanan, akan tetapi meludahlah ke arah kiri atau di bawah telapak kaki yang kiri. Waqala, dan berkata siapa Syu'bah, la yabzu, jangan meludah. Lafalnya itu bedanya, la yabzu itu jangan meludah, la yatfil itu ya jangan meludah, sama. Baina yadai, di antara depannya ahad, wala, dan jangan, an yamini, dari kanannya ahad, walakin, dan akan tetapi, an yasarihi, dari kirinya ahad, au tahta qodami, atau di bawah telapak kakinya ahad. Itu kalau harus meludah. Kalau tidak meludah ya nggak usah diludah-ludahkan ya. Kalau ingin meludah atau mengganggu ini, kalau tidak diludahkan ya ke arah kiri atau di bawah telapak kaki. Waqala, dan berkata siapa Humaidun an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabzuk, jangan meludah
siapa ahad. Fil kiblati di dalam arah kiblat. Wala dan jangan an yamini dari kanannya ahad. Walakin dan akan tetapi an yasari dari kirinya ahad. Au tahta qadamihi atau di bawah telapak kakinya ahad. Nomor hadis 11. Hadatsana Hafs bin Umar qala berkata siapa Hafs. Hadatsana Yazid ibnu Ibrahim qala berkata siapa Yazid. Hadatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Iktadilu meluruskanlah kalian fis sujudi di dalam sujud. Wala yabsud dan jangan membentangkan atau menggelar, ojo gelar sira sapa sira kabeh gitu. Jangan menggelar siapa ahad maksudnya sira ahad gitu, dan jangan menggelar atau apa ya menggelar membentangkan dhiro'ahi pada dhiro' kedua dhiroknya ahad kal kalbi seperti anjing. Wala bazako dan jangan wa idza bazako dan ketika meludah siapa ahad siapa man siapa orang fala yabzukonna maka jangan meludah sungguh baina yadai di antara depannya ahad wala dan jangan an yamini dari kanannya ahad. Baina maka sungguhnya ahad itu orang yunaji sedang berbisik-bisik siapa ahad robbahu pada Tuhannya ahad. Nabi bersabda kalian meluruskanlah di dalam sujud. Kalau bersujud itu lurus jangan melengkung. Melengkung ini maksudnya dari kepala sampai bokong itu pantat itu lurus gitu ya. Sedang sujud. Jangan melengkung. Janganlah kalian menggelar atau membentangkan dhiroknya seperti anjing. Jadi ketika sujud siku sama telapak tangan itu merekat pada lantai itu jangan. Itu sikunya harus diangkat, sikunya harus diangkat. Kalau siku sampai telapak tangan ini menempel pada lantai itu namanya wala yabsud dhiro'aihi kalbi koyo anjing itu, seperti anjing yang sedang makan tulang itu ya. Jangan gitu. Harus sikunya diangkat, jangan menempel pada lantai sujud itu ya. Dan ketika meludah maka jangan meludah sungguh arah kanannya, arah depannya, dan jangan arah kanannya. Jangan arah depan, jangan arah kanan. Karena ahad itu sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Ya kemana? Ke arah kiri atau ke bawah telapak kaki ya, diusek-usek gitu ya. Babul ibrati bab mendinginkan biduhrid dengan sholat duhur fi siddatil khari di dalam sungguhnya panas atau panas sekali, di dalam panas sekali. Nomor hadis 12. Hadatsana Ayyub bin Sulaiman kula berkata siapa Ayyub.
Hadatsana Abu Bakar an Sulaiman qala berkata siapa Shalih ibnu Kaisan. Hadatsana Raj namanya Abdurrahman wa ghairuhu dan selain Abdurrahman. An Nabi Hurairah wa Nafi maula Abdullah ibni Umar an Abdullah ibni Umar anahuma sungguhnya keduanya hadasau bercerita keduanya pada Abdurrahman an Rasulillah dari utusannya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya itu Hurairah dan Nafi itu. Ana sungguhnya Nabi kala bersabda siapa Nabi? Idza stada ketika sungguh apalah haru panas. Ini panas sekali asad. Fabar itu maka mendinginkanlah kalian bisolati dengan sholat. Fa inna siddatal hari maka sungguhnya panas atau panas sekali iku min fauqi jahannam dari uapnya jahanam. Di Nabi bersabda ketika panas sekali, cuacanya panas sekali, maka mendinginkanlah. Biasanya kan duhur itu waktu jam 12 ya toh. Ketika matahari sudah lingsir, di tengah lingsir sedikit itu sudah waktunya duhur itu panas begitu ya. Maka dinginkanlah nanti setelah jam-jam 2 ya. Jam 2 kan masih waktu duhur, kan dingin ya, itu zamannya dulu begitu karena memang masjidnya ya zaman Nabi atapnya saja hanya pelepah kurma, jadi masih tembus itu panasnya. Kalau sekarang masjidnya ber-AC Eyup panasnya koyo ngopo malah di dalam masjid menjadi dingin ya sekarang ini Eyup. Karena panasnya kalau panas sekali itu, kalau cuaca yang panas sekali itu dari uapnya jahanam. Jahanam lagi umup gitu ya. Panas gitu. Mendinginkanlah itu maksudnya biar cuaca semakin dingin. Kalau semakin jamnya semakin tambah kan dari jam 12 nanti jam setengah 2 atau jam 2 atau jam 1 itu sudah mulai dingin. Itu kalau pas ketika cuaca panas sekali. Nomor hadis 13. Hadatsana Ibnu Basar qala berkata siapa Ibnu Basar hadatsana Gundar qala berkata siapa Gundar hadatsana Su'bah Anil Muhajir Abil Hasan sami'a mendengar Zaid bin Wahbin An Abi Dzar qala berkata siapa Abi Dzar adzan siapa muadzinu Nabi muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhra pada duhur. Faqala maka bersabda siapa Nabi abrid mendinginkanlah al-qalam atau bersabda siapa Nabi ingtadir menunggulah Waqala dan berkata siapa Nabi siddatul khari sungguhnya panas iku min fauqi jahannam dari uapnya jahanam. Siddati itu sungguhnya atau beratnya panas sekali maksudnya. Wa idza stada maka ketika berat apalah haru panas ya faberidu maka mendinginkanlah kalian anis sholati dari sholat hatta ra'aina sehingga melihat aku Abi Dzar fai'at tulul bayang-bayangnya bukit, maksudnya ayang-ayangnya. Di bukit itu sampai ada bayang-bayangnya, berarti matahari sudah sangat condong ke barat. Jadi ketika itu ada muadzinnya Nabi sedang azan
sholat duhur, Nabi berkata, ya mendinginkanlah kalian, mendinginkanlah. Atau Nabi bersabda, menunggulah kalian. Sungguhnya beratnya panas itu dari uapnya jahanam. Maka ketika berat panas sekali maksudnya, maka dinginkanlah dari sholat. Sehingga Abi Dzar itu melihat, pas sholat duhur itu melihat bayang-bayangnya bukit atau ayang-ayangnya bukit. Jadi matahari sudah sangat condong ke barat. Nomor 14. Hadatsana Ali bin Abdillah qala berkata siapa Ali. Hadatsana Sufyan qala berkata siapa Sufyan. Hafidna hafal aku. Pada hadis minaz Zuhri dari Zuhri. An Sa'id bin Musayyab an Nabi Hurairah an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala bersabda siapa Nabi? Idza stada ketika berat apal haru panas, artinya panas sekali maksudnya. Faberidu maka mendinginkanlah kalian bisolati dengan sholat. Fa inna sidatal hari maka sungguhnya beratnya panas atau sungguhnya panas sekali iku min fauqi jahanam dari uapnya jahanam. Wastakat dan lapor siapa an-naru neraka ila rabbiha pada Tuhannya neraka, maksudnya ya Allah. Fakulat maka berkata apa neraka, ya Rabbi wahai Tuhanku, akala memakan siapa ba'di sebagian kami, ba'don pada sebagian. Fa'adhina maka mengizini siapa Allah lah bagi neraka. Binafasya ini dengan dua nafas. Nafasin satu nafas visitai di dalam waktu hujan. Waktu rendeng, waktu musim hujan. Wa nafasin dan satu nafas fisaufi di dalam waktu kemarau. Bahwa maka sungguhnya nafas iku asaduma lebih beratnya apa-apa tajiduna yang menjumpai kalian minal khari dari panas wasaduma dan beratnya apa-apa tajiduna yang menjumpai kalian minazam harin dari dingin. Di Abu Hurairah berkata, dia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika panas sekali maka kalian mendinginkanlah sholat. Maka sungguhnya beratnya panas itu dari uapnya neraka jahanam. Ketika itu neraka lapor pada Allah, wahai Tuhanku, sebagian kami memakan pada sebagian. Dari api itu saling memakan. Maka Allah mengizinkan pada neraka itu di setiap tahun bernapas 2 kali. Satu nafasan ketika musim penghujan dan satu nafasnya ketika musim kemarau. Nafas yang ketika neraka itu bernapas, maka akan kalian jumpai beratnya panas. Panas sekali itu berarti neraka sedang bernapas. Dan napas yang kedua ketika kalian jumpai beratnya dingin sekali. Musim dingin. Nah, itu dua napas itu.
Kadang-kadang kan kita jumpa itu panas sekali. Terus juga AC barang sih panas. Nah, itu ya panas sekali. Nomor hadis 15. Hadatsana Umar ibnu Habsin qala berkata siapa Umar. Hadatsana Abi qala Abi hadatsana Al-A'mas qala berkata siapa A'mas. Hadatsana Abu Shalih an Abi Sa'idin qala berkata siapa Abu Sa'id. Abi Sa'id. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apridu mendinginkanlah kalian biduri dengan salat duhur. Faina sidatal khari maka sungguhnya beratnya panas iku min fauhi jahanam dari uapnya jahanam. Taba mengikuti pada hadis siapa Sufyan wa Yahya wa Abu Awanah anil A'mas. Sekalian mendinginkanlah sholat duhur karena beratnya panas itu adalah uapnya neraka jahanam. Nah, jadi alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan paham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Allahumma faktubna ma syahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.